Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Dr. Capitriatna MPD. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Wahid Musin, mahasiswa S2 Administrasi Pendidikan dengan nomor induk mahasiswa 2317359. Bapak dosen yang saya hormati, izinkan saya menjawab ujian akhir semester tentang bagaimana saya mengemukakan pendapat terhadap suatu kasus yang Bapak berikan, yaitu tentang nasib lulusan sekolah unggulan tak beda jauh dengan sekolah biasa. Izin menjawab nomor satu Bapak tentang bagaimana kasus tersebut dilihat dari kapasitas organisasi sekolah. Sekolah unggulan memiliki kapasitas organisasi yang sangat berbeda dibandingkan sekolah biasa. Kapasitas ini setidaknya mencakup dua hal. Yang pertama, sumber daya. Sekolah unggulan biasanya memiliki siswa dengan prestasi akademik yang tinggi. Ini diakibatkan atau efek dari biasanya sekolah unggulan itu menetapkan seleksi masuk. Jadi artinya bahan mentahnya juga itu sudah bagus dilihat dari prestasi akademik atau dilihat dari akademiknya. Kemudian masih dari sumber daya adalah dilihat dari gurunya. Biasanya guru-guru sekolah unggulan itu adalah guru-guru yang memang dipilih. Ya, terdiri dari guru-guru yang lebih kompeten, capable gitu Bapak. Kemudian dari fasilitasnya juga biasanya sekolah unggulan itu lebih memadai. Namun ternyata penelitian tersebut menunjukkan bahwa keunggulan ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap hasil pendidikan dan berikutnya ke pekerjaan siswa. Nah, itu dari lihat dari sumber daya. Yang kedua, keunggulan yang kedua itu pada proses pembelajaran. Karena tadi siswanya diseleksi untuk masuk, maka proses pembelajaran juga mungkin akan lebih berkualitas daripada sekolah yang tidak ada seleksi masuk bagi siswanya. Kemudian dilihat dari kurikulumnya juga biasanya terfokus pada prestasi yang sifatnya akademis. Nah, hal tersebut mungkin dapat menimbulkan tekanan, semacam tekanan pada siswa, namun tidak selalu menciptakan hasil jangka panjang yang diharapkan. Jadi hanya berbasis nilai-nilai angka saja. Biasanya pada tes-tes ujian itu mereka akan lebih bagus gitu ya. Nah, kapasitas organisasi sekolah unggulan seharusnya dimanfaatkan lebih baik untuk mendukung kebutuhan individu siswa, termasuk di dalamnya aspek-aspek non-akademik. Jadi seharusnya tidak hanya berfokus pada akademik saja. Nah, apa yang non-akademik contohnya adalah kecerdasan emosional, pembentukan karakter, dan juga yang paling penting adalah kecakapan hidup atau life skill sebagai eh, modal mereka nanti hidup setelah sekolah. Yang kedua, dilihat dari pendapat eh, dari perspektif sistem organisasi, yaitu sistem natural dan rasional. Nah, sekolah unggulan itu menerapkan sistem nasional, di mana sekolah tersebut diorganisasi berdasarkan tujuan yang jelas, seperti meningkatkan peluang siswa untuk melanjutkan ke universitas bergengsi, ya, atau mendapatkan pekerjaan yang bergaji tinggi. Namun kembali lagi ke hasil eh, studi atau hasil penelitian bahwa hal tersebut tidak terbukti gitu ya, artinya menunjukkan tujuan tersebut kurang tercapai secara signifikan. Kemudian, sistem natural. Nah, perspektif ini menekankan sekolah sebagai sebuah entitas sosial yang berinteraksi secara dinamis. Kepuasan hidup siswa sekolah unggulan yang lebih tinggi menunjukkan bahwa faktor sosial dan pengalaman pribadi di sekolah itu memengaruhi kesejahteraan mereka. Nah, gabungan kedua pendekatan atau gabungan kedua sistem organisasi natural dan rasional itu sebenarnya diperlukan gitu untuk menciptakan keseimbangan antara pencapaian akademik dan pencapaian-pencapaian siswa yang non-akademik seperti tadi yang sudah saya kemukakan seperti pembentukan karakter, kecakapan hidup, kecerdasan emosional, dan seterusnya. Yang ketiga,
soal yang ketiga tentang tujuan sekolah, kekuasaan, dan pengendalian dalam proses sekolah. Nah, tujuan sekolah itu tidak hanya untuk menciptakan siswa yang unggul secara akademik saja gitu seharusnya. Tetapi bagaimana sekolah itu juga akan membentuk individu yang mempunyai keseimbangan antara akademik dan akademik seperti kemandirian, kecakapan hidup, emosional, attitude dan seterusnya. Kemudian tentang kekuasaan. Kekuasaan di sekolah seharusnya berbasis kolaborasi antara guru, siswa, orang tua, dan para stakeholder yang lainnya. Untuk apa? Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung pertumbuhan secara holistik itu ya, bukan hanya tentang kecakapan akademik saja. Kemudian pengendalian. Pengendalian yang berlebihan seperti tekanan untuk berprestasi, target-target gitu ya, yang ketat seperti target harus masuk prestasi nasional peringkat keberapa atau masuk ke kampus bergengsi. Nah, itu dapat diimbangi dengan memberikan kebebasan siswa untuk mengeksplorasi potensi mereka di bidang-bidang yang lain gitu ya, bukan hanya di akademik saja. Nah, pendekatan ini diharapkan membantu menjembatani antara kesenjangan antara hasil akademik dan kepuasan hidup siswa atau kecakapan hidup siswa yang lainnya. Kemudian soal nomor 4 tentang penyakit organisasi dan solusinya. Penyakit organisasi itu setidaknya ada tiga hal dari kasus tersebut. Yang pertama adalah fokus yang terlalu berlebihan pada hal akademik gitu ya. Eh, itu dilihat dari salah satunya dibuktikan pada seleksi awalnya yang mengabaikan potensi siswa lain. Jadi masuk ke sekolah unggulan itu biasanya hanya dinilai dari sisi akademik saja. Kemudian kemudian yang kedua masih masih bagian dari penyakit organisasi itu kurangnya perhatian pada kesejahteraan emosional siswa yang lain. Kemudian yang ketiga, sistem yang mendukung kesenjangan sosial seperti akses les privat untuk keluarga mampu. Nah, itu biasanya orang tua yang anaknya sekolah di sekolah unggulan biasanya itu akan mendapatkan pembelajaran yang di luar sekolah. Contohnya les privat. Dan les privat itu hanya bisa diakses oleh orang tua siswa yang mampu membayar. Nah, bagaimana solusinya dari ketiga hal tersebut? Pertama, sebaiknya sekolah itu mengembangkan pendekatannya inklusif ya, yang semua bisa masuk, yang semuanya bisa diakomodasi dengan berbagai latar belakang. Tidak hanya berlatar belakang ekonomi tertentu saja, kecerdasan akademik tertentu saja. Kemudian menyeimbangkan antara fokus akademik dengan program pengembangan keterampilan-keterampilan yang non-akademik lainnya seperti yang telah saya kemukakan tadi. Berikutnya yang ketiga harusnya itu mengurangi tekanan seleksi yang bersifat akademik dan lebih menekankan pada pengembangan lingkungan pembelajaran yang lebih sehat. Nah, yang terakhir nomor 5, bagaimana effort-effort atau upaya agar sekolah itu pada akhirnya menjadi organisasi yang efektif di masa depan. Pertama adalah peningkatan keseimbangan. Bagaimana sekolah itu harusnya memprioritaskan keseimbangan antara hasil akademik dan aspek kehidupan lainnya seperti tadi ya, pengembangan keterampilan hidup, mental, emosional, dan lain sebagainya. Kemudian diperbaikan sistem seleksi. Sebaiknya sekolah itu mengurangi penekanan pada seleksi akademik yang ketat dan memberikan akses yang lebih adil bagi semua siswa. Harusnya sistem seleksi itu bukan hanya untuk menyeleksi masuk, tapi bagaimana mapping gitu ya, seperti kemampuan dasar siswa, kemudian mapping untuk potensi siswa dan sebagainya. Kemudian pengembangan guru. Sebaiknya sekolah itu mempunyai concern terhadap pengembangan guru. Bagaimana sekolah itu dapat memberikan pelatihan kepada guru untuk tujuan akhirnya adalah membentuk siswa itu mempunyai kecerdasan secara holistik, termasuk aspek-aspek non-akademiknya. Dan ini adalah isu besar di pendidikan. Kemudian kolaborasi orang tua dan sekolah. Nah, ini menurut apa ya filosofi pendidikan di Indonesia itu kan yang disebut dengan trisentral.
Salah satunya bagian dari pendidikan itu adalah orang tua. Nah, sekolah sebaiknya mendorong bagaimana keterlibatan orang tua dalam mendukung perkembangan siswa eh, akademik maupun non-akademik. Kemudian monitoring dan evaluasi. Sebaiknya sekolah secara rutin itu membentuk sebuah sistem bagaimana kebijakan-kebijakan sekolah itu dapat dievaluasi, dapat dimonitoring. Supaya apa? Supaya kebijakan kebijakan sekolah itu mempunyai dampak langsung terhadap hasil pendidikan secara akademik dan akademik, tentang bagaimana siswa mempunyai well-being dan juga tentang kesenjangan sosial. Mungkin Bapak itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih sekali atas segala bimbingan dan ilmu yang telah diberikan oleh Bapak selama ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.